baik pemerintah maupun PSSI masih terus berusaha agar ada solusi terbaik. Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir, untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik. Alhamdulillah sudah sampai di Qatar. Untuk tim semua sudah siap untuk bertemu, bernegosiasi dengan FIFA. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Kemarin malam dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo menegaskan menjamin keikutsertaan Timnas U20 Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Untuk mencari solusi terbaik bagi pelaksanaan Piala Dunia U20 yang akan digelar Indonesia pada pertengahan tahun ini, Presiden Joko Widodo, sebagaimana tadi kami sudah kutip, telah menugaskan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertolak ke markas FIFA. Ketum PSSI sempat menggelar doa bersama Timnas Indonesia U20. Hari ini agendanya Erick Thohir akan bertemu dengan pihak FIFA di Doha, Qatar. Sebagaimana kita ketahui, sepak bola Indonesia saat ini terancam mendapat sanksi berat dari FIFA karena adanya penolakan terhadap Timnas Israel di perhelatan Piala Dunia U20 pada Mei hingga Juni tahun ini. Saya ajak Anda untuk berbincang dengan Guru Besar Hukum atau Hubungan Internasional, Profesor Hikmahanto Juwana. Saya sapa, selamat malam Prof. Selamat malam, ya. Sehat ya? Sehat Prof. Ini yang menjadi kekhawatiran kita semua. Tadi narasi Presiden, narasi Ketum PSSI yang saat ini berada di Doha, Qatar bilang semoga ada jalan keluar yang terbaik. Mungkinkah ada jalan keluar yang terbaik, Prof? Karena mungkin perlu digambarkan pada pemirsa, FIFA ini adalah organisasi independen, posisi kita sebagai negara bagaimana pola hubungannya, termasuk juga konteksnya antara Palestina dan Israel. Prof mungkin bisa memberikan pencerahan pada kami semua. Yang pasti adalah dari pidato Bapak Presiden semalam, kita tahu bahwa pemerintah all out untuk menyelenggarakan Piala Dunia U20 ini. Jadi tidak ada keraguan, karena memang yang dinanti-nanti adalah pernyataan dari Bapak Presiden yang sangat tegas. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa mengutus Pak Erick Thohir. Tentu Pak Erick Thohir akan menyampaikan pandangan dari sisi pemerintah Indonesia. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditawarkan oleh Pak Erick kepada FIFA, tapi dengan catatan bahwa tetap akan dilakukan. Nah, ini yang kita tidak tahu apakah FIFA akan menerima catatan-catatan tersebut atau bisa saja FIFA mengatakan bahwa tidak, pokoknya harus sesuai dengan apa yang sudah ada. Karena memang kalau kita bicara persiapan, ini kan persiapan sejak tahun 2018 biddingnya, 2019 kemudian diketahui bahwa Indonesia sudah mendapatkan hak untuk menjadi tuan rumah. Lalu semua stadion diperbaiki dan lain sebagainya, anggaran sudah dikeluarkan dan lain sebagainya. Ini tiba-tiba last minute ada perubahan seperti ini. Memang kalau kita bicara soal keikutsertaan dari Israel, walaupun kita belum tahu apakah menang atau tidak, tapi kan sejak awal kita sudah tahu bahwa kayak FIFA ini dia mengakui Israel sebagai negara dan pasti timnasnya akan bertanding. Nah, jadi seperti itu. Dan saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah surut terhadap politik luar negeri kita atas rakyat Palestina. Kita tidak akan pernah surut bahwa yang namanya penjajahan itu harus dihapuskan dari dunia. Jadi Bapak Presiden mengatakan jangan sampai kita berpikir bahwa dengan ada kehadiran dari timnas Israel di Indonesia ini, lalu kemudian kita akan surut seolah-olah ini kompromi. Tidak, Bapak Presiden sudah tegaskan di awal sekali. Ya. Selain Presiden Joko Widodo, juga beberapa waktu lalu Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun juga sudah menyampaikan ketika diundang Presiden ke Istana. Kita ikuti bersama, kita dengarkan kembali bersama bagaimana pernyataan dari Dubes Palestina untuk Indonesia bahwa ia meyakini betul bahwa keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20 tidak mengubah
posisi kita posisi politik kita yang mendukung Palestina atau mengakui Palestina, kemerdekaan Palestina. Kita ikuti bersama berikut ini. كانت فرصة لرسالة فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية والتي هي مبدئية لن تتغير كما سمعناها في حق نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر، نحو الاستقلال، نحو الحرية، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. القيادة الإندونيسية تتابع عن كثب التطورات على الأرض الفلسطينية، وهي في نفس الوقت ترفض أي إجراءات ضد الشعب الفلسطيني تمس سيادته، تمس حقوقه المشروعة والوطنية. هذه كانت رسالة فخامة الرئيس لنا هذا اليوم، ونحن بدورنا نقلنا له الظروف والتطورات التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، ونقلنا تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لفخامة الرئيس وللشعب الإندونيسي على مواقفه الثابتة والداعمة والتي لمسناها والتي لن تتغير. هذه مبادئ ثابتة مبدئية موجودة في مجتمع وعقول المجتمع الإندونيسي قاطبة. Indonesia konsisten mendukung Palestina dan tidak pernah berubah. Prof, sudah ada pernyataan itu secara resmi mewakili pemerintah Palestina sebenarnya. Jadi bisa dibilang secara dalam bahasa awam, pihak yang kita jaga perasaannya tidak terluka ketika kita memberi ruang dalam konteks olahraga ya, tidak dalam posisi politik kita. Jadi Anda melihat bagaimana? Ya, kalau saya melihat bahwa pemerintah Palestina yang diwakili oleh Duta Besar Palestina di Indonesia, bahkan juga rakyatnya, tahu betul bahwa yang kita musuhi, yang kita sedang berperang atau bertarung, itu bukan terhadap rakyat Israel, ya, tetapi terhadap kebijakan pemerintah Zionis Israel yang mengambil tanah rakyat Palestina, yang tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Itu jadi beliau juga mengatakan kalau hubungan katakanlah olahraga dan sebagainya tidak ada masalah. Bahkan yang saya lihat di dalam salah satu berita, ada juga orang-orang Israel yang masuk ikut dalam Liga Palestina, Liga Bola Palestina, nggak ada masalah. Jadi sebenarnya terkait dengan masalah ini, menurut saya sepanjang kita tidak merubah kebijakan politik luar negeri kita untuk mendukung Israel dan menjalankan amanah dari konstitusi bahwa penjajahan harus dihapuskan di muka bumi, tidak ada masalah. Ini kan seringkali kita suka menggeneralisasi, seolah-olah kalau misalnya Israel jadi tidak boleh. Kalau misalnya Israel tidak boleh, ya saya bilang mohon maaf ya, manusia-manusia misalnya warga negara Israel itu kan juga orang yang punya hak untuk hidup, masa nggak boleh dia hidup dan lain sebagainya. Kan nggak seperti itu. Yang menjadi permasalahan itu kita harus tahu konteksnya apa, gitu ya. Demikian. Ya, Prof, tepatkah menurut Anda karena sebagian kelompok yang punya perspektif berbeda atau pandangan berbeda dalam hal ini mereka menolak ikutsertaan timnas U20 Israel, mengatakan dulu Bung Karno juga melakukan hal yang sama, melarang. Apakah Anda melihat dalam konteks sejarah saat ini itu juga pas, langkah yang sama juga pas dilakukan saat ini ketika kita dalam konteks hubungan internasional seperti saat ini? Ya, kalau kita lihat pada masa lalu, pada masa Bung Karno, kebetulan tim Indonesia harus berhadapan dengan tim Israel. Nah, pada saat itu untuk menunjukkan bahwa kita Indonesia tidak setuju dengan pembentukan negara Israel, apa yang dilakukan oleh Israel melakukan pendudukan di tanah Palestina, satu-satunya jalan adalah kita bilang kita tidak mau supaya kita mendapat atensi dunia. Kan seperti itu. Nah, kalau sekarang, kalau menurut saya, ini kan kita sudah 2018, 2019 sudah diberi kesempatan untuk menjadi tuan rumah dan itu atas permintaan kita sendiri karena kita ikut bidding, ya. Kita bukan dalam konteks sedang berhadapan-hadapan dengan Israel. Bahwa pada saat itu mungkin orang masih berpikir mudah-mudahan Israel tidak masuk kualifikasi, ya kan? Ya bisa saja, tetapi kan kita harus sudah bisa antisipasi. Nah, kita
kalau mau kan kita nih sekarang ini di Indonesia kita mau memunculkan diri juga bahwa Indonesia ini bisa loh menyelenggarakan event-event internasional. Ya. Ada G20, nah sekarang ada Piala Dunia U20, mungkin juga nanti Olimpiade suatu hari nanti. Ya semuanya itu ya kecuali G20 ada Israelnya. Nah, itu kalau misalnya tidak kita terima, dan harus diingat ya, kepentingan nasional kita yang harus di depan, yaitu kepentingan anak-anak bangsa untuk mereka bisa bermain bola. Ya, memang katanya orang bilang ya main bola aja, tetapi ini suatu prestise, kebanggaan bagi suatu negara apabila timnya bisa turun main, bahkan dia menjadi suatu juara begitu ya. Kita lihatlah bagaimana Brazil dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan dan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia menurut saya. Prof, jalan keluar ini Presiden juga menyatakan ini semoga ada solusi terbaik. Solusi terbaik apa yang bisa kita bayangkan di kondisi saat ini? Kalau menurut saya solusi yang terbaik adalah timnas Israel tetap akan bermain. Nanti permasalahan apakah didengungkan lagu kebangsaan Israel, bendera-bendera Israel. Nah, itu yang menjadi katakanlah mungkin tawar-menawar antara Pak Erik dengan FIFA. Ya, dan tentu Pak Erik harus punya risetnya yang mengatakan bahwa dulu pernah FIFA melakukan ini, dulu pernah misalnya organisasi olahraga tertentu juga sudah pernah melakukan ini dan sebagainya. Ini yang akan disampaikan. Tetapi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir ini untuk mengkompromikan dengan mungkin ada sebagian publik di Indonesia yang tidak menghendaki adanya timnas Israel di pertandingan ini. Tetapi segala sesuatu kita harus kembalikan kepada FIFA karena FIFA yang akan menentukan bisa atau tidak bisanya begitu ya. Memang ada yang mengatakan FIFA sendiri juga kan bermain politik. Kenapa kita tidak boleh begitu ya? Nah, ini salah satu bargaining position atau apa ya, semacam komoditas untuk Pak Erick Thohir gunakan bahwa kamu juga main politik, udah kita juga main politik, tolong kita sama-sama deh. Ya ada kan? pengecualian kali ini juga begitu ya? Ya, kekecualian. Tapi kalau misalnya yang dikendaki adalah pokoknya tim Israel tidak boleh bermain. Wah, itu ya susah juga kalau misalnya kayak begitu dari publik kita ya. Nah, ini tidak akan ketemu kalau misalnya seperti itu. Tapi dengan adanya penegasan dari Bapak Presiden dan juga kepala-kepala daerah di tempat tertentu, saya yakin bahwa Piala Dunia U20 ini akan terselenggara. Ya, kita harapkan ada solusi terbaik. Solusi terbaik semoga juga bisa diterima oleh banyak pihak yang punya banyak perspektif soal keikutsertaan Israel di Piala Dunia U20. Prof, terima kasih sudah berbagi bersama kami di obrolan malam. Sehat selalu buat Anda. Kita ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya juga ucapkan terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah nonton kami. Saya Christian Grich. Kita jumpa lagi besok. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.